Kekuasaannya tidak terbatas. Allah menguasai seluruh alam semesta, langit, bumi, matahari, planet, manusia, hewan dan tumbuhan, semuanya ada milik Allah. Dan tunduk pada perintah. Jadi semuanya tunduk kepada perintah Allah. Kekuasaannya abadi. Maksudnya di sini adalah kekuasaan yang tidak akan pernah berakhir dan selama-lamanya. Tidak pernah berakhir sampai nanti hari kiamat. Dia tidak butuh istana ataupun tentara. Jadi Allah itu tidak butuh tempat atau istana. Contohnya tadi apa di sini? Seorang raja. Kalau seorang raja itu butuh istana, butuh tentara untuk membantu. Tapi kalau Allah tidak, karena semuanya makhluknya adalah tentara. Makhluknya adalah tentaranya. Aturan yang paling abadi sebagai raja, Allah membuat aturan syariat. Kita harus percaya bahwa Allah itu Maha yang terbaik untuk kita agar hidup kita teratur dan yang utama itu adalah kita tidak bisa menjadi raja seperti Allah. Kita tidak bisa menjadi seorang raja seperti Allah. Tapi kita bisa menjadi raja bagi diri kita sendiri. Caranya ada caranya, mengendalikan hawa nafsu. Yang pertama adalah bisa mengendalikan hawa nafsu. Dan ketiga,
Yang kedua, apa itu Al-Aziz? Al-Aziz itu adalah Allah Maha Perkasa. Artinya di situ adalah Maha Perkasa atau Maha Mulia. Penjelasannya, keperkasaan atau kekuatan Allah tidak ada yang bisa menandinginya. Jadi kekuasaan dan kekuatan Allah tidak ada yang bisa menandinginya. Seandainya Allah itu ada tandingannya, berarti Allah itu bukan Tuhan atau Allah itu bukan sesembahan. Pikirkan tentang gunung yang meletus, badai yang dahsyat atau gempa bumi yang kuat. Semua itu adalah sebagian kecil dari keperkasaan. Misalnya ada gunung meletus, apa badai dahsyat atau gempa bumi, semuanya itu adalah sebagian kecil dari kekuasaan Allah. Seandainya Allah mengatakan hari ini meletus gunung di mana? Di Jawa. Itu adalah kekuasaan Allah. Allah yang mengatur semuanya. Yang ketiga, tidak terkalahkan. Tidak ada satu makhluk yang bisa mengalahkan atau mencelakai Allah. Tidak ada. Tidak ada makhluk yang bisa mengalahkan Allah. Atau mencelakakan. Tidak ada, karena makhluk itu adalah ciptaan Allah sendiri. Nah, yang ketiga, sumber kekuatan semua yang dimiliki makhluk seperti kekuatan manusia mengangkat barang itu atas izin Allah. Kekuatan kita ini diberikan kepada kita ini atas izin Allah. Nah, bagaimana kita meneladani sifat perkasa yang bisa kita tiru adalah itu menggunakan kekuatan untuk kebaikan jika punya badan yang kuat. Nah, Allah memberikan badan yang kuat kepada kita, ya kan? Gunakanlah dengan baik. Gunakanlah dengan baik. Ya kan? Untuk membantu teman, saudara atau keluar. Gunakanlah teman yang lemah bukan untuk mengganggu atau mengurangi. Jangan sampai mentang-mentang ibadahnya besar, terus semena-mena ada tawarnya terus apa? Lari, terus apa? Kena kawan. Tetap tegas dan tidak mudah bergerak dengan meneladani sifat Allah yang Al-Aziz tadi. Ya. Kita tetap tegas dan tidak mudah menyerah. Selanjutnya, apa itu disitu? Kuat dalam menghadapi kesulitan, tegas dan tidak mudah menyerah. Selanjutnya, kita kena musibah, ya kan? Harus tegas dan tidak bergerak. Contohnya kalau ingin pintar, ya belah, baik, kuat dalam menghadapi kesulitan. Contohnya tadi seandainya kita kena bencana, musibah, kita harus tegas.
masalah, apa masalah? Sebagai siswa masalahnya apa? Sebagai siswa, kamu sebagai seorang pelajar, itu permasalahannya apa? Pasti susah untuk belajar kan? Itu berarti harus aturan wah. Berani membela kebenaran, berani membela kebenaran, berani mengakui kesalahan. Kalau kita punya salah, kita punya apa? Kesalahan dan berani membenarkan. Kesalahan teman kita harus mengakui kesalahan. Minta maaf. Berani mengakui kesalahan dan berani berkata jujur. Adanya dituduh mencuri, ya kan? Boleh tak? Saya tidak mencuri. Dia kata bergantung. Karena kejujuran itu adalah kebaikan yang kita dapat nanti di dalam. Sini ada pertanyaan tentang istilah tadi saya apa? Kembalikan si. Analis tadi adalah mana? Masa. Mendengar darinya adalah paham ya? Mendengar darinya dan tidak punya sifat-sifat buruk seperti yang dimiliki makhluk manusia. Karena apa yang duduk kiri, dengki dan sombong, iri. Bila teman mempunyai sepeda baru iri. Wis, ya. Dengki ini perasaan, iri itu sama, mirip dengan dengki. Kalau dengki itu perasaan tidak senang terhadap sesuatu yang sombong. Nah, sombong ini adalah salah satunya adalah sifatnya setan. Karena setan itu pertama kali turun ke bumi adalah sombong. Nah, kita tidak boleh bersikap sombong. Contohnya apa? Kalau kita sebagai pelajar punya sifat sombong, contohnya apa? Mentang-mentang nilainya bagus, ya kan? Terus sombong kepada teman yang nilainya lebih rendah. Dikit, tidak boleh itu. Terbebas dari celaan. Nah, Allah itu terbebas dari celaan makhluknya. Allah itu bebas dari celaan. Tidak ada satu hal negatif yang bisa disadarkan kepada Allah. Tidak ada hal yang negatif atau hal yang jelek yang dinilai oleh Allah. Semua perbuatan dan ketetapannya adalah yang baik. Jadi semua ketetapan adalah hal yang baik. Pikiran manusia terbatas. Terkadang kita tidak mengerti kenapa sesuatu terjadi. Kita tidak mengerti itu apa yang terjadi pada diri. Kita tidak tahu. Tapi Allah akan tahu. Jadi Allah akan tahu besok kita itu seperti apa. Tapi kita harus yakin bahwa Allah itu masuk. Kita yakin bahwa Allah itu sudah. Tadi di sini apa? Karena kita tidak mengerti apa dan kenapa sesuatu terjadi pada diri kita. Contohnya kita tidak tahu besok itu apa yang terjadi pada diri kita. Maka kasih contoh satu. Apa yang terjadi hari ini? Kamu tahu? Ya. Besok juga tidak tahu. Kemarin yang terjadi kemarin
lahir kemarin itu. Nah, pernah kemarin Bapak? Pernah kan? Pernah nggak terpikir kepada kita, ya kan? Besok itu dimarahin sama enggak? Terpikir nggak? Tapi Allah tahu, karena Allah Maha tahu semua apa yang di pikiran manusia, tahu. Besok yang terjadi pada diri kita itu Allah akan tahu. Besok yang terjadi pada Bapak itu hanya Allah yang tahu. Bapak nggak tahu. Kegiatan yang kemarin aja Bapak sudah lupa. Apa sih kegiatan yang Bapak lakukan? Ya kan, hari ini pulang sekolah nanti Bapak kerjakan apa? Tapi Allah akan tahu. Tapi kita harus yakin bahwa Allah masih dari semua rencana yang pasti baik. Allah sudah merencanakan kepada semua makhluk yang ada di bumi. Hewan pun akan diatur oleh Allah. Kegiatan hewan semua yang ada di dalam dunia ini, apalagi kegiatan manusia, dan semua sudah direncanakannya. Ya, semua sudah direncanakan. Oke. Untuk meneladani